Peringatan untuk pabrikan motor yang jualan motor kemahalan dengan teknologi seadanya. Karena beberapa waktu lalu kalian pasti pernah melihat berita sebuah pabrikan Cina yang baru berusia 2 tahun tapi berhasil memenangkan 5 balapan sekaligus di ajang balap bergengsi World Super Sport. Terus apa hubungannya? Motor Cina sekarang udah punya kualitas yang lebih baik, harga jual tetap murah, dan terbukti menang balapan. Apa nggak jadi ancaman? JX Moto namanya mengingatkan saya kepada Kawasaki JX Series, tapi kedua brand ini sama sekali tidak berkaitan. Kalau di Kawasaki sendiri, JX adalah kode penanaman untuk sport bike performa tinggi mereka. Dan kalau JX Moto adalah inisial dari nama sang founder yaitu Jiangsu. Tapi siapa sih Jiangsu Motor ini? Baru dengar kok udah juara aja. Nah, kalau kalian mengikuti konten JX Moto saya sebelumnya, kalian pasti tahu kisah ownernya yang benar-benar gila perjuangan. Dari anak desa, mantan montir sampai akhirnya bikin brand motor sendiri demi membuktikan kalau motor Cina bisa menang di balapan dunia. Dan sekarang itu benar-benar terjadi. JX Moto 800 RR yang baru disebut di World SSP langsung bikin heboh karena sudah meraih banyak kemenangan musim ini dan sukses ngalahin Ducati, Yamaha sampai Kawasaki. Makanya banyak fans mulai penasaran apakah JX Motor benar-benar jadi ancaman baru untuk raksasa motor Jepang dan Eropa. Pabrikan yang dibangun lewat motornya yang bernama JX 800 RR ini bisa mengalahkan Ducati Panigale V2, Yamaha R9, dan Kawasaki JX-6R yang sudah ikut ajang ini selama bertahun-tahun. Dan kondisi ini jelas menghasilkan stigma bahwa motor Cina cuma bisa meniru. JX Moto dibungkam. Motor Cina yang bikin pabrikan Jepang dan Eropa panik. Siapa sangka, motor asal Cina yang baru debut di ajang World Super Sport atau World SSP 2026 ini tiba-tiba langsung bikin geger pedok balap dunia. Dengan nama motornya JX Moto 820RR dan pebalapnya Valentin Debis. Awalnya banyak yang meremehkan tim ini karena selama bertahun-tahun ajang World SBK dan World SSP selalu didominasi raksasa Jepang dan Eropa seperti Yamaha, Ducati, Kawasaki, Honda, sampai Triumph. Tapi semuanya berubah saat seri Portimao Portugal kemarin. Di sirkuit itu, Valentin Debis sukses membawa JX Moto menang 2 kali beruntun alias double winner. Bahkan motor Cina ini terlihat punya top speed yang sangat kencang di trek lurus dan kuat di tikungan cepat. Dan sejak saat itu, pedok mulai heboh. Banyak fans mulai bertanya, ini motor Cina kok bisa langsung sekencang itu? Bahkan di komunitas Reddit WSBK, banyak fans mengatakan kalau JX Moto punya keunggulan akselerasi dan kecepatan lurus dibandingkan rivalnya Yamaha R9. Nah, setelah performa mengejutkan itu, muncul kontroversi besar saat seri Assen di Belanda. Kabarnya, JX Moto mulai terkena pengurangan performa atau blanching regulation dari FIM. Keberadaan media Asia melaporkan bahwa motor ini mendapatkan tambahan bobot sekitar 7 kg dan pembatasan performa mesin. Ada juga yang menyebut throttle limitation atau pembatasan tenaga elektronik juga dibatasi. Kenapa bisa begitu ya? Karena di ajang World SSP ada sistem yang namanya Balance of Performance atau BOP. Aturan ini dipakai supaya tidak ada satu motor yang terlalu dominan dibanding yang lain. Jadi, kalau ada motor yang dianggap terlalu unggul, FIM bisa menambah bobot motor, mengurangi RPM, membatasi full flow, atau mengurangi performa elektronik mesin. Dan banyak fans percaya JX Moto mulai terkena efek aturan itu setelah tampil terlalu kuat di Portimao. Tapi yang menarik, walau diduga sudah mendapat pembatasan performa, JX Moto ternyata tetap cepat. Di Assen Belanda sendiri, Debis masih mampu bertarung di barisan depan. Race pertama finish di posisi 4 setelah terkena penalti karena melebar di duel akhir lap. Dan race kedua finish posisi 7 dalam balapan red flag. Lalu pertanyaan terbesarnya, apakah pengurangan performa itu cuma berlaku di Belanda saja atau masih dipakai sampai sekarang?
Dan sampai saat ini belum ada pernyataan resmi detail dari tim yang benar-benar membuka semua data teknis JX Moto ke publik. Namun indikasinya, balancing regulation memang masih terus dipantau sepanjang musim. Karena setelah Ascent, JX Moto ternyata masih terus menang. Bahkan sampai sekarang, Valentin Davis sudah mencatat 5 kemenangan musim 2026 bersama JX Moto. Di Portimao Race 1 dan 2, di Most Race 1 dan 2, dan yang terakhir di Hungaria. Kemenangan kelima ini membuat JX Moto langsung berubah status dari tim kuda hitam menjadi kandidat juara dunia World SSP 2026 yang bikin situasi makin menarik. JX Moto bukan cuma menang sekali karena keberuntungan, mereka benar-benar konsisten melawan Yamaha, Ducati, Triumph, dan Kawasaki. Bahkan banyak fans yang sekarang mulai menyebut era motor Cina mulai datang ke dunia balap. Di Reddit, beberapa fans sampai bilang kalau pabrikan Jepang dan Eropa mulai khawatir dengan perkembangan motor Cina yang sekarang semakin agresif di balap dunia. Dan sekarang, semua mata tertuju ke seri berikutnya. Apakah JX Moto masih bisa menang walaupun performanya diduga sudah dibatasi? Atau justru mereka akan tetap mendominasi dan membuktikan kalau motor Cina sekarang benar-benar sudah naik level? Nah, menurut kalian gimana? Apakah aturan balancing ini memang adil untuk semua tim atau sebenarnya JX Moto sedang dibungkam karena terlalu cepat? Nah, dan untuk balapan berikutnya di ajang World SSP 2026 akan berlanjut di laga seri Aragon Sirkuit Motorland Aragon. Tanggal balapan akan diselenggarakan di tanggal 30 dan 31 Mei 2026. Dan ya, tim JX Motor Factory, Event Bros Racing dipastikan ikut lagi bersama pembalap andalan mereka, Valentin Davis yang sekarang lagi panas-panasnya setelah double winner di Most. Banyak fans penasaran apakah JX Motor bisa lanjut menang di Aragon karena karakter sirkuitnya cepat dan teknikal cocok buat motor 820 RR mereka yang lagi kencang di tikungan panjang. Nah, sekarang kita beralih ke JX Moto 500 RR yang digadang-gadang sudah mulai dijual ke pasaran dunia. Gimana dengan motor produksi massalnya? Motor pertama dari JX Moto diperkenalkan pada tahun 2024. Sebagai motor pertama, JX Moto menargetkan pasar menengah dengan motor 500 RR. Secara desain, 500 RR terlihat sangat sporty dengan desain sebelah lancip single seat swing arm berbahan aluminium, shock depan dengan upside down dengan ukuran 41 mm dan pengereman double disc yang diapit oleh kaliper 4 piston. Secara keseluruhan, motor ini punya dimensi yang pas banget nih untuk postur tubuh orang Asia. Nah, di Cina, motor ini dijual di kisaran 75-80 jutaan. Yang artinya secara harga dan performa motor ini sangat menarik untuk dibeli. Kalau ngomongin performa, motor ini punya mesin 4 silinder 470 cc yang dapat memuntahkan tenaga hingga 84 horsepower dengan torsi di kisaran 46 Nm. Dengan bobot yang cuma 168 kilo, angka ini justru mengejutkan. Karena meski sama-sama 4 silinder, Kawasaki JX25R justru lebih berat dengan bobot mencapai 180 kilo. 12 kilo dengan mesin 2 kali lipatnya. Jelas, JX Moto punya power to weight ratio yang patut dipertimbangkan oleh pabrikan lain. Dan kalau ngomongin motor, di kelas yang sama di 500cc 4 silinder, 500 RR bersaing dengan CF Moto Boom 500, cuma di atas kertas, 500 RR punya performa yang sedikit lebih unggul. Klaim dari pabrikan, ia cuma butuh 3,4 detik dari diam ke 100 km per jam, atau lebih cepat 0,8 detik ketimbang CF Moto Boom. Meski data ini belum 100% valid ya, tapi nggak akan jauh-jauh beda nih dari segitu. Dan kalian tahu nggak, 3,4 detik adalah angka akselerasi dari motor 600cc seperti CBR 600 dan juga JX6R. Lalu,
Di bagian top speed 500 RR konon bisa digeber hingga kecepatan 235 km per jam. Dari semua ini bikin saya bingung. Sebenarnya jika mengacu pada kapasitas mesin yang 500 cc, ia beda 100 cc dengan motor yang 600 cc. JX 500 cc punya akselerasi yang sekelas, dan yang membedakan cuman top speed. Motor 600 cc itu bisa digeber sampai 260 km per jam, jadi bedanya tipis nih. Tapi sebetulnya buat apa bikin 500 cc kalau gitu? Kenapa nggak bikin 600 cc aja sekalian? Nah, saya jelaskan kenapa hal itu jadi masuk akal. Pabrikan Cina menganggap motor 350 cc, 450 dan 500 cc itu sweet spot, lanjutan dari kelas sport 250 cc. Apalagi setelah kalian tahu yang setara dengan motor 200 cc 2 silinder yang punya performa mendekati super sport Yamaha diisi oleh Yamaha R. Dulu kan kita tahunya motor sport itu 550 cc. Nah, Aprilia RS 450 itu kembali ke alasan pertama tadi, yaitu bisnis atau penjualan. Buat apa mempertahankan motor 600 cc tapi penjualan mati suri? Contohnya tuh kayak Suzuki GSX R600. Motor ini masih dijual di Amerika, tapi desain tendensinya sudah jadul, nggak di-update sama Suzuki. Kasusnya mirip lah, kayak GSX R150 di Indonesia. Tahun yang sama JX Motor juga menjual versi naked dari 500 RR namanya 500R. Motor ini menarik karena sekilas memang bikin orang langsung ingat ke Honda CB400 Super 4. Dari depan bentuk lampunya serta pengereman juga sudah seperti rilisan 2012 dan mendapatkan respon yang positif. Cina bukan cuma jago bikin motor murah, tapi benar-benar serius masuk ke dunia superbike global.